Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, setelah sekian lama ya Mbah ya, beberapa bulan karena banyaknya agenda dan kesibukan, Abeko bikin video sendiri, kemudian kita share. Alhamdulillah kali ini kita bisa join berdua lagi bareng. Bah, jadi saya pernah dengar, jadi kalau sebenarnya banyak para aulia atau para wali, orang yang sudah mencapai pada makom kekasih Allah, bahkan sampai di akhir hayatnya, sepeninggalnya itu banyak khalayak umum atau masyarakat yang belum tahu bahwa dia itu wali. Jadi kan kita kalau kan umumnya kan orang tahu kalau itu wali setelah beliau itu masyhur, ya kan, terkenal dengan karomah-karomahnya, terkenal dengan kebijakan-kebijakan ataupun keanehan-keanehan yang barangkali baik sengaja dinampakkan maupun tidak. Nah, benar enggak Bang? Yang seperti itu tuh benar enggak kalau ada wali yang sampai di akhir hayatnya, wafatnya itu banyak orang atau orang tidak tahu? Ada. Iya. Benar ya, Bang? Betul. Ada enggak kira-kira cerita ini? Mungkin Abah bisa memberikan kita sebuah cerita kita yang ada di sekeliling kita mungkin, Pak. Iya. Tak mulai dari salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang baik yang sedang melihat dari channel YouTube ataupun yang hadir yang di sekitar kita. Memang betul bahwa yang namanya para wali-wali Allah itu seperti halnya dengan orang yang ada di alam nyata. Ada orang yang memang betul-betul masyhur, terkenal, ada orang yang tidak terkenal. Itu pasti, sudah pasti. Termasuk di kalangan para aulia-aulia itu ada yang dikenal dengan aulia il-masyhur, aulia-aulia yang memang dimunculkan atau ditenarkan oleh dikenal oleh semua orang ya. Iya, karena dan mereka kalau dikenalkan itu karena mereka diperintah Allah untuk muncul. Gitu. Dan ada para wali-wali yang memang mastur. Tugas mereka mastur dan mereka lebih suka, lebih menurut mereka lebih aman mereka untuk mastur. Salah satu contoh. Jadi dan bahkan wali yang tersembunyi itu lebih banyak daripada malah lebih banyak daripada wali-wali yang tampak di permukaan. Nah, untuk cerita ini, untuk menyibak daripada salah satu kisah Aulia il-Mastur, termasuk guru saya sendiri. Ada? Ya, guru saya yang pertama namanya Mbah Kiai Warnoto. Saya sering menyebutnya Mbah Kiai Warnoto At-Tegali. Berarti Tegal ini ya? Ya, dari Tegal. Jadi teman-teman Abai Kawardo itu asli Tegal, ya, ngapak-ngapak. Ya. Di Tegal, tapi keluar dari Tegal sejak kuliah. Terus belum kembali lagi karena sudah punya rumah di sini. Rumah di Kendal. Nah, dulu itu kisah Mbah Kiai Warnoto itu, At-Tegal itu, saya bertemu beliau di usia saya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Dan kebetulan memang masih dalam rangka masa-masa pencarian jati diri. Iya, betul. Masa-masa pencarian jati diri, tapi dilalah ini nganu ya, namanya sudah lewat ya. Saya tidak mengunggul-unggulkan saya ataupun Mbah Kiai Warnoto, saya tidak mengunggulkan karena ini sudah lewat lah. Iya. Nah, kebetulan Allah memberikan saya kekuatan, memberikan saya taufik. Jadi sejak SMP saya itu kan kalau sekolah ngepit, karena ya masih jarang kok orang yang punya motor kan. Nah, saya itu kalau
berangkat sekolah itu nyepeda. Nah, jarak dari sekolah saya sampai ke SMP itu sekitar dari rumah sampai ke SMP. Nah, sampai ke SMP itu sekitar 7 kilo. Nah, lumayan ya. Iya, kalau SMA lebih dekat lagi. Oh, lebih dekat. Sekitar 1,5 kilo. Oh, iya. Tapi ketika 1,5 kilo, saya kadang naik sepeda, kadang jalan kaki. Lah itu biaunillah dengan pertolongan Allah sejak SMP itu saya itu kalau naik sepeda atau ketika saya berjalan itu mesti sambil membaca ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim terus sampai ke tempat tujuan pulangnya sama. Itu seakan-akan ada keinginan seperti itu dan itu saya lakukan terus sampai akhirnya dilalah mungkin karena ini suatu ketika saya tidak menyangka sama sekali saya ketemu dengan orang yang yakin di kampung itu tidak ada orang kecuali yang awas hatinya maksudnya. Tidak ada orang yang menyangka kalau Mbah Kyai Warnoto itu adalah orang-orang pinilih dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tidak ngira. Pas pada saat ketemu ujuk-ujuk saya belum kenal sama sekali. Ujuk-ujuk beliau nepuk ini apa ya? Pundak nepuk pundak saya terus bilang, "Le, nanti malam kamu main ke rumah saya." Itu ketemunya di mana, Pak? Dekat sekolah. Dekat sekolah. Apa sini ada pangkalan becak. Pangkalan becak di situ ada warung becak. Nah, beliau habis makan di situ terus saya kan kebetulan kalau pas istirahat kan kemana-mana. Dulu kan termasuk orang-orang yang senang dolan. Iya, minal premanin juga. Nah, itu ketemu beliau terus saya ngomongin dolan rumahku. Preman warung ireng. Nah kebetulan saya memang betul-betul kok dilalah punya niat kuat ya. Dilalah memang Allah Subhanahu wa taala memberikan niat kuat saya. Pada maghrib saya main ke situ. Kemudian begitu tok, Assalamualaikum Mbah. Jadi jarak tempuhnya dari rumah jenengan sampai ke Marwoto. Iya, Marnoto. Mbah Kyai Warnoto. Itu berapa kilo? Yo 2,5 lah, 2,5 sampai 3 kilo. Lumayan ya. Iya. Nah terus saya ketuk pintu, Assalamualaikum Mbah. Ternyata begitu saya masuk ketemu beliau, saya tidak diomongi apa-apa, langsung disuruh wudhu. Lain namburi kalau wudhu sih. Nah, saya langsung ke belakang terus wudhu. Ternyata setelah wudhu saya tidak dipersilakan duduk tapi diminta untuk ke kamar beliau. Itu posisi cuma berdua tok berarti? Berdua tok. Nah kalau Mbah Kyai Warnoto memang hanya dengan ibu karena anaknya sudah keluar semua. Nah, saya langsung diminta untuk ke tempat tidur beliau, begitu juga tempat tidur tempat ibadah beliau. Nah saya diposisikan seperti posisi orang anak yang mau minta maaf sujud dengan orang tua itu pas hari lebaran itu. Yang sungkem. Sungkem. Beliau di atas dipan, saya di bawah, kemudian bunupun saya dipegang oleh tangannya, terus saya disuruh untuk menirukan apa yang beliau ucapkan. Saya belum tahu kalau itu namanya ditalkin, itu saya belum tahu kelas 2 SMA itu. Terus dituntun. Seingat saya syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Padahal saya kan sudah syahadat. Namanya sudah ngaji sejak kecil. Iya. Tapi itu dituntun. Nah, saya baru ngeh kalau itu namanya ditalkin setelah besar itu, setelah di masa-masa kuliah. Oh, berarti dulu itu ditalkin. Saya baru sadar itu. Tapi ketika SMA itu saya ditalkin. Setelah ditalkin selesai, kemudian beliau mengambil air putih 1 gelas, kemudian didoakan beliau. Setelah itu disebul beliau dan air diminumkan ke saya dan juga untuk basuh cuci muka. Setelah itu yang saya ingat persis ada 3 pesan beliau yang harus saya lakukan setelah itu tadi, setelah ditalkin. Yang pertama,
ketika mau mandi itu beliau mengajarkan saya, nek Pak Adus nganggo banyu apapun moco iki. Ya moco iki. Ikine itu nanti ya. Itu nanti moco iki. Jadi setiap saya mau mandi pasti baca doa itu dulu. Kemudian sebelum tidur kita harus berwudu dulu, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat sunnah atau sholat sunnah mutlak. Nah, wudu, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian mulai ke kamar tidur, belum mulai tidur, tapi menghadap kiblat, membaca doa 25 kali. Membaca doa. Menghadap kiblat itu posisinya silo kupeng. Oh, itu miring tidak. Silo kupeng menghadap kiblat, membaca doa yang diajarkan oleh beliau sebanyak 25 kali. Doanya apa ya nanti. Kalau misalkan nanti ada yang minta tak kasih ya, namanya ini tidak di sini ya. Iya, bayatan ini masalahnya. Kemudian setelah itu baru ketika tidur, bangun tidur, berapapun ada sisa waktunya sebelum subuh disuruh untuk berwudu, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 50 kali setiap hari. Nah, itu saya lakukan terus meskipun saya belum sadar kalau itu adalah laku daripada orang-orang thariqah, orang-orang yang menjalani jalan suluk. Tapi itu saya lakukan terus. Pokoknya manut guru. Iya, manut guru. Sampai dilalah setelah 2-3 tahun kemudian wayahnya saya sudah kuliah, kemudian pulang terus saya bersilaturahim dengan beliau. Setiap sebelum saya pulang, ternyata beliau itu sudah merasakan. 3 hari sebelum saya pulang, beliau bisa merasakan bahwa saya akan pulang. Salah satu murid saya akan pulang itu beliau merasakan. Karena murid beliau itu tidak banyak. Nah inilah, tidak seperti kiai-kiai yang lain yang mungkin memang dibebani tugas masyhur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau santrinya tidak banyak, hanya 11 orang selama hidup beliau. Nah, itu mungkin saya termasuk orang terakhir mungkin. Nah, itulah yang saya lakukan terus, dan saya yakin setelah sampai pada akhirnya saya yakin bahwa beliau itu adalah salah seorang di antara orang-orang yang dititipi makom wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya menyadari itu setelah lama, setelah saya kuliah lah, hampir selesai kuliah itu. Oh, ternyata beliau seperti itu. Kemudian teladan-teladan yang bisa diambil dari beliau, yang mungkin bisa kita petik, bisa kita tiru, bisa kita contoh. Teladan yang bisa kita ambil dari Mbah Kyai Warnoko, sekaligus untuk mengingatkan barangkali yang dahulu pernah di kampung tersebut, pernah melihat sisi kehidupan beliau, dan kita belum mengetahui bahwa beliau itu sebetulnya orang-orang khusus di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita kemudian bisa menyadari dan mendoakan atau minta barokah dari beliau. Salah satu di antara amalan yang ditinggalkan oleh beliau adalah yang pertama, beliau itu tidak pernah punya suudzon, rasa buruk sangka kepada manusia siapapun. Tidak pernah punya pikiran jelek sedikit pun terhadap orang. Ketika beliau mempunyai prasangka jelek, maka beliau akan beristighfar langsung. Itu di sisi kehidupan beliau. Kemudian yang kedua, beliau itu makanan di rumah itu nyah-nyohnya luar biasa. Loman, bahasanya loman. Jadi kelomanannya itu tinggi sekali. Apapun yang beliau makan ditaruh di meja. Ada tamu, monggo. Kalau enggak, yuk dimakan beliau. Tapi beliau tidak pernah namanya apa yang beliau punya kemudian beliau simpan betul, enggak. Nah itulah beliau. Kadang-kadang sampai anak-anak makanan kok masih ada, beliau tidak suka. Anak-anak yang sedang lewat-lewat, ini dikasih. Hanya yaitu karena beliau hidupnya tidak seperti orang-orang yang sekarang lah, banyak dakwahnya, banyak ceramahnya, banyak. Beliau tidak. Beliau berjalan dalam diam.
Gitu. Jadi yang beliau munculkan adalah hanya uswah hasanah, contoh teladan baik. Beliau tidak pernah seperti orang-orang ceramah-ceramah. Contoh teladannya Pak, seperti apa? Contoh teladannya yang pertama ya. Kalau tadi kan loman, ya. Kemudian tidak pernah buruk sangka, mungkin ada hal lain. Contoh teladan, beliau itu hidup di suatu daerah, di mana di daerah itu pada saat beliau di situ ada musola, tapi musolanya tidak terawat. Bahkan bisa dikatakan sampahnya banyak sekali dulu pada saat beliau ada. Karena saya pada saat itu ya masih SMA juga, kadang-kadang saya sering ke situ. Saking jarangnya orang masuk ke situ, sampah-sampah dari tumbuhan, wit-witan di sekitar situ, banyak yang masuk ke situ, tidak ada yang ngopeni. Nah, beliau itulah yang ngopeni, mulai dari resik-resik, sampah nyapu-nyapu, sampai olah di musola itu beliau yang ngisi. Padahal usia beliau pada saat itu sudah 80-an kunjung. 80-an itu beliau. Hanya memang salah satu keistimewaan Mbah Noto itu wajahnya baby face. Betul. Dan saking bersihnya hati beliau, bahkan setiap orang yang bertemu beliau banyak yang punya keinginan untuk mencium beliau, termasuk wong wedok bareng. Gitu. Iya. Iya, Mas. Tapi memang betul-betul hatinya bersih. Iya, hatinya enggak ada orang yang ikhlas betul lah. Nah itu, tapi memang namanya tidak moncer di situ, tidak ada yang kenal, karena beliau hanya orang-orang kan meniliknya paling wah, yang namanya kiai, yang namanya wali kan biasanya ngajar kitab, ngajar hadis, ngajar fikih. Beliau kan kemanapun beliau melangkah, beliau tidak punya tentengan, tidak punya cekelan kitab, dan tidak punya juga tidak ada ciri-ciri khas orang khusus seperti mubalek gitu. Apalagi seperti orang biasa. Apalagi cekelan Google enggak ya? Bukan. Seperti orang biasa. Jadi kalau orang-orang yang nggak butuh itu kayak. Nggak butuh ke dunia, dan seperti orang main lah, dolan tok biasa, nggak ada apa-apa. Nah itulah sebagai Warnoto. Kemudian betul-betul saya menyadari itu, bahwa beliau adalah seorang termasuk pinilih aulia Allah. Karena apa? Ternyata dari musola yang seperti itu, dari daerah yang dulunya betul-betul Islamnya hanya di tataran omongan dan di tataran dohir, di daerah itu sekarang musolanya bagus, bahkan isinya banyak. Musola itu ya? Iya, musola itu. Musola itu sekarang isinya banyak, dan warga masyarakatnya Islamnya juga sekarang bagus. Itu sejak saya keluar dari situ sudah mulai bagus, sampai kemudian wafat beliau. Nah itu bukti-bukti bahwa ternyata beliau itu memang adalah orang-orang pinilih. Dan bukti yang paling terakhir adalah bukti yang menguatkan saya bahwa beliau itu adalah orang-orang tertentu, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang sampai akhir hayat beliau dalam posisi suluk, dalam posisi terus untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah yang saya dapatkan dari Mbah Kiai Dimyati Rais Kaliwungu. Karena terakhir kali beliau menitipkan saya kepada Mbah Kiai Dimyati Rais. Gimana Pak ceritanya? Nah, ceritanya malam harinya setelah saya sholat, saya kan masih derek beliau. Jadi kan saya masih mengikuti dan beliau. Nah pada saat setelah berdoa saya tidur, malam harinya saya pada saat itu belum tahu persis, bahkan belum pernah dengar namanya Mbah Kiai Dimyati Rais, belum pernah dengar. Tidak tahu sama sekali. Itu pasti ABK masih sudah di Kendal, tapi apa masih di Semarang? Saya sudah kuliah. Kuliah di Semarang. Jadi posisi masih kuliah. Ya, saya masih kuliah di Semarang, dan saya belum tahu nama-nama kiai di Kendal, belum tahu. Betul. Nah itu Mbah Kiai Warnoto itu hadir dalam mimpi saya pada saat itu. Kemudian
nuntun saya. Beliau pada saat itu memakai udeng-udeng putih dan baju putih semua. Kemudian nuntun saya sampai di depan orang yang berpakaian putih, kemudian agak besar ya, semuanya besar, kemudian dititipkan oleh Mbak Kiai Warnoto, titip anak saya. Kemudian Mbak Dimyati menerima. Apa Eko tahu nah itu berarti? Belum tahu. Saya belum tahu. Asing berarti ya? Asing pada saat itu. Nah sesudah itu hampir sampai 1 minggu saya mencari. Sopo sih? Saya mulai tanya satu persatu, Kiai di Kaliwungu yang paling besar siapa? Karena posisinya besar. Mbah Kiai Warnoto itu menitipkan saya posisinya seperti orang biasa, tapi itu yang dititipi Kiai besar gitu. Nah saya cari, mulai tanya-tanya, Kiai ini siapa? Namanya ini, daerahnya ini, pondoknya ini. Saya datangi, kok tidak kenal. Terus sampai suatu ketika saya tanya, Kiai yang lain yang kira-kira besar siapa? Nah kemudian ditunjukkan ke Mbah Kiai Dimyati Rois itu. Ternyata Mbah Kiai Dim juga punya darah asalnya dari Brebes ternyata. Dari Brebes, dari Kulon juga. Kemudian saya datang, saya belum pernah kenal sama sekali. Saya datang, kemudian namanya belum pernah kenal ya. Saya belum tahu mana yang rumah beliau, mana yang pondoknya, mana yang rumah istrinya, kan saya belum tahu. Kompleknya belum tahu. Ya. Jadi kan saya tapi terus sudah di Jagalan ya? Sudah di Jagalan. Hanya saya dikasih tahu rumahnya di sini kompleknya, tapi kan saya belum tahu rumahnya. Saya ke situ, kemudian saya jalan melewati daripada rumah beliau. Melewati tapi tidak tahu tidak tahu. Nah kebetulan di dalam rumah beliau sedang rapat ternyata. Sedang rapat dengan termasuk ada camatnya, ada posisi waktu itu beliau masih pejabat desa, masih jadi anggota dewan aktif waktu itu ya, menjadi anggota dewan aktif pada saat itu. Tapi sudah jadi kiai besar. Iya, sudah jadi kiai besar lah. Saya lewat, kemudian ternyata beliau dari dalam yang saya tidak tahu kalau itu namanya rapatnya ditutup ya. Jadi hanya pintunya yang buka toh, tapi di dalam semua. Ternyata Mbak Kiai Dimyati itu langsung meloncat malah ngepoki saya. Gitu. Nah saya belum tahu juga lah, ternyata bagi Dimyati itu terus ngajak saya berbincang-bincang. Jadi duduk, kemudian Mbak Kiai Dim juga duduk di samping saya sambil nepuk-nepuk. Yo, tak. Ini tadi malam sudah di TV saya tahu. Nah itu saya yakin jelas dengan seyakin-yakinnya ketika Mbah Dimyati mengatakan bahwa Mbah Kiai Warnoto juga adalah muncul di dalam pikiran dan juga di dalam ruhnya Mbah Dimyati. Saya yakin bahwa ketika Mbah Dim adalah seorang wali, beliau juga adalah seorang wali. Nah inilah yang juga ingin saya buka. Kalau misalkan ada warga masyarakat yang di situ masih melihat makomnya Mbah Kiai Warnoto yang almarhum, minta mohon didoakan untuk beliau karena beliau itu perjuangannya dulu di kampung itu juga luar biasa. Perjuangan tanpa kata. Nah itulah yang luar biasa dari beliau. Nah mudah-mudahan karena beliau juga sedikit banyak ilmunya sudah saya serap dan termasuk dari guru-guru pertama saya, guru-guru yang memperkenalkan bahkan jalan-jalan pesulukan, jalan-jalan thariqah kepada saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan dan semua kekhilafan beliau dan mengangkat beliau ke derajat yang lebih tinggi. Amin ya Allah. Untuk beliau, untuk Mbah Kiai Warnoto At-Tegali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu baca monggo. Ya. Itu sahabat sekalian luar biasa ya. Ini kita seperti mendapatkan ruh baru untuk terus menapaki dunia persulukan. Dan satu pembelajaran bahwa
satu teladan atau satu contoh itu lebih baik daripada 1000 kata. Apalagi kata-kata atau perkataan-perkataan yang tidak ada maknanya ya Pak ya. Cukup Abah Eko, cukup. Sekian dulu sahabat sekalian, semoga apa yang disampaikan Abah Eko Wardoyo tadi bermanfaat untuk kita, menjadi pendorong atau motivasi kita untuk selalu menteladani orang-orang baik, para ulama, para kiai, para sepuh ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita, atau bahkan bukan tokoh ya, bukan kiai, tapi orang biasa yang memiliki sikap, perilaku, akhlak dan budi pekerti baik itu bisa kita serap, bisa kita contoh. Sekalipun mungkin usianya lebih muda dari kita, ya Pak ya. Ya cukup, doa dulu pendek aja Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum